Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dalam program Embun Pagi bersama saya, Pendeta Apiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita bersama-sama mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendapatkan kesegaran dan berkat dari Tuhan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini, secara khusus ketika kami akan bersama-sama untuk melakukan tugas kami dan tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan pemilihan, kami mohon berkat, tuntunan, dan penyertaan Tuhan supaya kami dapat menggunakan hak pilih kami dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan kami menyerahkan hasilnya nanti dalam tangan kasih Tuhan. Satu hal yang kami pinta, biarlah kami semua diberikan kelapangan hati untuk boleh menerima hasil dari pilihan yang nanti akan kami dengar bersama-sama. Siapapun nanti yang akan terpilih, kami mohon naungan Tuhan menyertai mereka, baik yang terpilih maupun tidak, untuk calon presiden, wakil presiden, maupun juga untuk anggota legislatif, maupun juga untuk teman-teman kami yang di DPD. Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga ketika kami akan bersama-sama merayakan hari yang baik melalui Minggu Prapaskah yang akan ditandai dengan Rabu Abu. Kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan jalan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah ibadah jangan dipamerkan seperti orang munafik. Bacaan terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini disebut sebagai Rabu Abu. Hari pertama yang menandai kita masuk dalam masa pertobatan selama 40 hari. 40 hari mengingatkan kita pada puasa yang dilakukan oleh Musa sebelum akhirnya dia menerima 10 hukum Tuhan. Puasa ini juga mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh Elia dan bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berpuasa selama 40 hari di padang gurun sebelum akhirnya dia menjalankan misi pewartaan. Sahabat, abu dalam perjanjian lama biasanya dipakai sebagai lambang sebuah penyesalan, perkabungan, dan pertobatan. Kita ingat bagaimana kisah tentang Daud yang meratapi akan segala kepedihan hatinya terhadap kehidupan anaknya yang sakit, atau kita ingat kisah orang-orang Niniwe. Mereka mewujudkan pertobatan mereka, perkabungan dan penyesalan mereka melalui abu. Abu menjadi sebuah simbol, sebuah pertobatan, penyesalan yang dirasakan oleh umat Israel. Karena itu, gereja perdana, gereja-gereja pertengahan, bahkan sampai kemudian masa sekarang, menggunakan abu sebagai simbol dari sebuah pertobatan. Abu yang didapat dari daun palma yang telah dikeringkan dan sudah bersama-sama dibersihkan dan didoakan
pada tahun sebelumnya kita kumpulkan sebagai sebuah sarana untuk pembersihan diri dan simbol dari sebuah pemurnian. Dalam Rabu Abu, kita semua diajak bukan hanya menggunakan abu sebagai simbol tentang pertobatan dan penyesalan, tapi kita juga diharapkan melakukan apa yang disebut dengan puasa, pantangan, dan doa. Maka pada masa-masa Prapaskah, umat Tuhan mengisi masa-masa Prapaskah melalui doa, puasa, atau berpantang makanan atau hal-hal tertentu. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teks kita kali ini, yaitu kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 1, kita diingatkan supaya apa yang kita lakukan hari ini dan ritual apapun hendaknya jangan hanya dimaknai secara letterlek, secara kasat mata, yaitu sekedar sebuah ritual dan formalitas. Atau bahkan jangan sampai apa yang kita lakukan lalu kita pamerkan sebagai sebuah pamer kesalehan kepada orang lain. Ketika abu ditorehkan di dahi kita, maka biarlah itu menjadi makna bagi kita tentang sebuah pertobatan. Jangan sampai justru setelah itu kita lalu gunakan untuk kita foto dan kita sebar untuk menunjukkan sebuah kesalehan yang kita lakukan. Karena itu yang paling penting justru adalah hati kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyesali dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik sebagaimana yang kita dapatkan dalam kisah Injil Matius pasal 6, yaitu ketika orang melakukan sesuatu berbeda dengan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan baik, tetapi apa yang dilakukan justru di luar kebaikan yang disampaikan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu menjadi penting bagi kita adalah mari kita selalu memaknai apapun yang kita lakukan bukan sekedar ritual, formalitas, tetapi justru yang paling penting adalah hati kita. Pertobatan itu pertobatan hati dan pikiran kita, berbalik dari orang yang jauh dari Tuhan menjadi orang yang mencintai Tuhan, dari orang yang hidup dalam kegelapan menjadi orang yang hidup di dalam terang. Marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang boleh untuk selalu setia dan konsisten, memiliki integritas dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Kesesuaian antara apa yang kita katakan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah itu juga tercermin dalam kita menyongsong bahkan melakukan pemilihan pada saat ini. Sehingga pemilu boleh kita lakukan berlandaskan pertobatan, perkabungan, sekaligus harapan tentang kehidupan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Bila apa yang boleh kami dengar menjadi sulur bagi langkah perjalanan hidup kami. Berkati kami semua, keluar masuknya kami dari rumah kami, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan jagai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Amin.